Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya terus terang saya agak kecewa sebenarnya sama Ustadz ya, karena saya kira pembahasannya itu tentang tasawuf ya. Saya kira tentang ma'rifat atau apa begitu, tapi ternyata tentang kepribadian ya. Ya, tapi sebenarnya saya juga tidak terlalu kecewa karena saya juga suka dengan saya juga suka mengikuti perkembangan dunia barat. Kan ini kan teori koleris, melankolis, apalagi sanguin, pragmatis, ini kan teori barat ini kan. Jadi saya memang kita ini umat Islam, jangan hanya kita belajar Quran, hadis, ya betul memang itu wajib, tapi perkembangan di dunia barat kita juga harus ikuti. Nah, ini juga salah satu juga ini mungkin saya mau kasih anekdot ya. Seperti ini misalnya. Kayak misalnya kita selalu adakan pengajian misalnya, atau kita aja orang misalnya pergi pengajian. Kemudian orang itu tidak mau misalnya. Langsung kita bilang ya namanya hidayah, ya namanya Allah berkehendak. Memang betul, tapi apakah cara kita mengajak sudah benar? Apakah tadi teori-teori itu sudah kita aplikasikan? Karena jangan sampai saya juga tidak kuasai tadi, saya tidak kuasai, tapi jangan sampai begini. Yang kita ajak orang melankolis, kita pakai metode kolaris, kan tidak nyambung. Baru kita mau bilang ya namanya hidayah, padahal cara kita yang salah. Jadi saya kira ini harus jadi pembelajaran untuk dai-dai, untuk semua kita yang mau misalnya mengajak begitu. Artinya ada hal-hal yang tadi itu mungkin teori-teori yang bisa kita yang mungkin berlaku tanpa kita harus langsung menyalahkan takdir begitu ya. Kenapa ada mobil tabrakan ya? Takdir ya. Padahal mungkin ada penyebabnya kan. Jadi saya kira itu. Jadi harus ini umat Islam harus membuka mata dengan teori-teori seperti ini, bahwasanya ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya. Mungkin Al-Quran, hadis ya di zaman Nabi lah yang terbaik, tapi barangkali untuk teori-teori seperti ini mungkin dia akan terus berkembang, dan itu kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti. Saya punya satu penutup yang agak ini. Saya biasa nonton film ya. Barangkali Bapak juga biasa nonton film. Biasanya mungkin filmnya Bruce Willis atau filmnya yang action ya, yang Van Damme misalnya. Itu Pak biasanya misalnya dikejar pakai jet, dikejar pakai pesawat apa semua, dan dia lari, dia berkelit, akhirnya selamat. Iya, saya mau bilang begini, andai kata barangkali orang Islam dikejar begitu langsung bilang la haula wala quwata illa billah. Iya, kan ini barat itu dia lihat kemungkinan, dia lihat ini. Jadi ada tadi itu mungkin yang teori-teori dia padukan ini. Kita umat Islam itu tadi cenderung hanya takdir sudah, ini begini. Padahal ada sesuatu yang harus kita coba, ada sesuatu yang harus kita ini. Untuk share terkait dengan personality. Jadi saya cuma mau berbicara pengalaman.
saya pernah belajar psikologi dan yang saya dalami adalah psikologi audit. Jadi saya tahu mulai dari gerakan tubuh sampai mulai dari ujung kepala sampai dengan kaki itu saya tahu ini fraudnya di mana. Jadi itu hanya pengalaman. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa ada tipe pribadi atau karakter manusia itu menurut penelitian Freud itu ada 4 yang sudah disebutkan. Tapi sekarang ada neo. Neo ini sudah dipersempit dengan hasil penelitian yang terbaru itu ada 3. Nah dari 3 ini ada pengembangan dari 4 tipe tadi. Saya tidak terlalu jauh karena waktunya singkat. Saya cuma mau memandang suatu personality dari perspektif Islam saja. Bahwa personality ini adalah suatu akumulasi dari kepribadian atau karakter seorang manusia. Jadi yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber ini ada 4, kemudian ada yang terbarukan di era 5.0 ini, itu makin diperluas analisisnya terkait dengan kepribadian ini. Bahwa kepribadian ini adalah yang melekat kepada pribadi manusia semua. Ada sejak mereka dilahirkan ke muka bumi ini. Tadi menarik suatu pertanyaan dari Pak Haji Ismail, apa bedanya akhlak dengan kepribadian? Menurut saya, akhlak ini adalah perwujudan dari kepribadian itu sendiri. Akhlak ini yang mengatur bagaimana kita melakukan interaksi, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan seseorang. Taruhlah contohnya adalah akhlak jujur, saling menghargai, saling menghormati. Nah, kalau kita melihat dari teori tadi yang dikemukakan, 4 kesatuan ini adalah suatu akumulasi. Saya sependapat bahwa ini tergantung dengan kondisional. Seperti juga yang pengalaman saya di mempelajari psikologi, itu tergantung kondisional yang mana muncul dari karakter seseorang yang dominan. Seperti tadi dia perspektifnya rapi dan seterusnya, itu kondisional. Nah itu pada saat kondisi tertentu dia akan muncul. Nah sekarang dengan masuknya Islam yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Helmi, bahwa dengan masuknya akhlakul karimah dari Nabi kita, maka ini adalah menyempurnakan. Jadi poin yang saya mau sampaikan bahwa dari kepribadian personality ini adalah ada nilai di situ yang perlu kita tanamkan. Yang mana nilai ini, value ini adalah sebuah akhlakul karimah dari Nabi. Benar dengan teori-teori itu, tapi teori ini hanya sebagai alat ukur kita untuk selalu berinteraksi, mengukur diri kita. Saya berinteraksi dengan si A, si B, si C. Jadi kita sudah bisa paham. Oh, kalau si A karakternya begini, maka saya harus menyampaikan dengan akhlaknya Rasulullah, saya harus menyampaikan ke beliau dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga betul-betul dengan adanya akhlak Rasulullah ini, kita bisa selamat dengan mengenal kepribadian kita yang teori tadi yang dari barat itu. Jadi sebagai kesimpulan dari saya bahwa akhlak adalah perwujudan dari kepribadian atau karakter dari seseorang. Berbicara tentang personality adalah kepribadian, maka kepribadian Rasulullah SAW. Berbicara tentang akhlak, maka akhlak Rasulullah SAW. Berbicara tentang sesuatu yang baik, maka sumbernya adalah Rasulullah SAW. Saya hanya menyanggah daripada narasumber yang mengatakan bahwa apabila kita hidup di lingkungan pelawak, maka kita akan jadi pelawak. Itu tidak mutlak, saya rasa teori itu. Itu tergantung dari kondisi seseorang di mana dia. Kenapa kita ambil filosofinya
ikan di laut. Ikan di laut itu hidup di air asin tapi dia tidak asin. Itu kan begitu filosofinya. Artinya dia punya prinsip bahwa walaupun kita hidup di tempat orang sering main judi, kalau kita punya prinsip, nah, akhlak kita kan begitu ya. Dan tadi Pak Ismail katakan bahwa akhlak itu berpengaruh dari bawaan, dari lingkungan yang menyebabkan kita sesuatu itu akan berkarakter, itu akan berubah, dia akan berubah. Karena saya merujukan dari Rasulullah SAW, punya istri 13, semuanya membawa karakter yang berbeda-beda. Tapi setelah diistrikan saudara, maka dia berubah semua jadi baik. Jadi karakter itu bisa dirubah dengan bagaimana penyampaian itu. Dari yang tidak baik menjadi baik. Contoh Rasulullah SAW, 13 istrinya, semuanya setelah kawin sama Nabi baik semuanya. Karena karena diajar oleh baginda Nabi SAW bagaimana berkarakter, bagaimana berakhlak, bagaimana berkepribadian. Di awal pengertian ketika kami menyampaikan bahwa kepribadian itu secara holistik, as a holistic people, semuanya yang ada dalam orang itu, reaksi, interaksi, itu semuanya adalah akhlak. Cara dia bereaksi, cara dia berinteraksi, itu akhlak semuanya. Nah, masuk ke situ, barulah tercermin dia punya, bagaimana dia punya personality, masuk ke pribadinya dia. Jadi maksudnya di sini adanya accident, adanya aksi di situ. Itu aksi di situ, komunikasinya, tindakannya, itu semuanya akhlak. Langsung terpantullah personality itu. Jadi lama-lama nanti muncul inner beauty-nya, pakai begitu, kecantikan dari dalamnya seperti itu. Karena kesempurnaan akhlak yang dimiliki. Oke, mungkin cuman itu penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.